Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Vena Kintan. Dari video yang Anda saksikan tadi pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel ini telah disepakati. Gencatan senjata ini memberikan sentimen positif ke pasar global mulai dari harga minyak hingga penguatan rupiah. Lalu akankah ini cukup untuk membuat ekonomi Indonesia aman? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional Mas Septian Haryo Seto. Selamat malam Mas Haryo. Selamat malam Mbak Vena. Sehat ya Mas Haryo? Insya Allah sehat. Oke, Mas Haryo, kita sudah mendengar begitu dari pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah melalui menteri-menterinya bahwa APBN di Indonesia saat ini cukup kuat begitu di tengah konflik global saat ini. Apakah ini benar, Mas Haryo? Iya, saya kira ini pertanyaan penting ya. Dan kita perlu bicara dengan menggunakan data ya. Jadi kalau kita bicara APBN aman atau tidak, kita tentunya ngelihat dari dua faktor. Pertama adalah bagaimana postur pendapatan pemerintah kita. Itu terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Lalu dari segi spending gitu ya, pengeluaran pemerintah. Kita perlu lihat satu-satu. Kalau dari segi pendapatan pajak, Mbak, secara performance sampai dengan Maret, sebenarnya pendapatan pajak kita tumbuh baik ya. Jadi kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kita tumbuh kira-kira sekitar 20%. Ya, jadi saya kira itu kemudian yang menjadi alasan Pak Purbaya, Menkyu kita menyampaikan ya APBN-nya ini masih aman. Karena kita lihat growth di pendapatan pajaknya masih cukup bagus ya, 20% ya. Itu mungkin juga salah satu yang tertinggi pasca COVID ya. Di sisi lain juga yang kita belum lihat efeknya, tapi ini akan terjadi mulai kuartal kedua ini adalah kenaikan harga-harga komoditas. Jadi kalau kita tarik secara historis dari 2010, pendapatan pajak atau pendapatan pemerintah itu berkorelasi positif dengan harga minyak. Artinya kecenderungannya kalau harga minyaknya naik, pendapatan pemerintah itu tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok bisa begitu gitu kan? Nah, kalau kita breakdown, ternyata kenaikan harga minyak ini juga mendorong kenaikan harga beberapa komoditas lain. Misalnya CPO, palm oil, yang gimana kita adalah eksportir terbesar di dunia. Kalau saya cek sampai dengan hari ini harganya sudah naik 10% gitu ya. Batu bara yang juga kita juga salah satu eksportir terbesar, produsen yang cukup besar, harganya sudah naik sekitar 30%. Gitu ya, sampai dengan awal April ini. Lalu kita lihat komoditas-komoditas yang lain seperti tembaga, itu sudah naik hampir 26%, emas itu juga gimana kita juga salah satu produser udah naik 42% gitu. Jadi pendapatan pemerintah dari sektor-sektor komoditas ini juga akan meningkat gitu. Dan saya kita akan lihat efeknya cukup signifikan mulai awal kuartal kedua ini gitu. Jadi kalau dari segi pendapatan terus terang kita lihat ya dari data-data yang ada, at least sampai dengan semester pertama tahun ini performance-nya akan cukup baik, Mbak. Nah, memang yang akan menjadi isu adalah kalau kita bicara dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran tentu saja yang paling signifikan itu adalah bagaimana subsidi BBM gitu ya. Subsidi BBM, subsidi LPG segala macam. Karena dengan perang yang terjadi ini kita udah lihat harga minyaknya cukup naik. Nah, perlu saya kira perlu pemirsa tahu bahwa asumsi di APBN itu adalah harga rata-rata selama 1 tahun. Itu kalau nggak salah disebutkan di ICP harga minyak Indonesia di $70. Perbedaannya dengan acuan internasional dengan Brent misalnya itu sekitar $2. Jadi harga Brentnya $2. Nah, kita perlu tahu bahwa sebelum perang ini terjadi, yang terjadi adalah oversupply di pasar minyak dunia. Itu sekitar 4 juta barel oversupply-nya. Makanya sebenarnya harga minyaknya kalau kita lihat Januari, Februari, bahkan mulai dari kuartal keempat tahun lalu harganya itu 60, 65, 62 gitu ya. Nah, jadi ketika ada kenaikan harga ketika perang ini, ya kita akan harus lihat nanti bagaimana prospeknya ini sampai dengan akhir tahun gitu ya. Kalau rata-ratanya masih $70, ya seharusnya kita masih oke gitu. Tapi kalau misalnya tadi rata-ratanya menjadi naik lebih tinggi, kita perlu lihat di level berapa nanti ini akan berakhir. Kita udah lihat di Dewan Ekonomi Nasional, kita lihat skenario $85, skenario rata-rata ya Mbak. Kalau rata-rata $85 itu kan berarti kalau di awal tahun rata-ratanya cuma $60, rata-rata tahunnya $85, berarti kan sisa tahunnya itu harus naik cukup tinggi gitu ya.
85, 90 gitu. Saya lihat ruang manuver untuk pemerintah di sisi expenditure-nya ini, pengeluaran masih cukup besar gitu ya. Untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan gitu kan. Oke, kalau misalnya harga minyaknya nggak naik, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harus dipotong dan dikendalikan segala macam. Itu kita lihat manuvernya cukup ruang untuk bermanuver di situ cukup tersedia gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat statementnya Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri SDM, ya memang kalau kita lihat dari analisis data ini masih ada ruang untuk fleksibilitas lah dari sisi anggaran untuk kita lakukan penyesuaian-penyesuaian ketika nanti harga minyaknya naik, subsidinya harus naik kan, ya berarti ada yang harus dipotong gitu ya, ada yang harus dikurangi untuk menambal di sisi subsidi ini. Oke, kalau untuk prediksi sendiri sampai kapan gitu ruang fleksibilitas ini, manuver ini juga masih akan tetap ada? Iya, wah ini kalau kita sebutnya ini $1 billion questions ya, karena kalau bisa tahu ini kapan berakhir ya kita bisa make money banyak banget gitu, kita bisa bet di harga minyak segala. Jadi kalau saya lihat gini ya, akan sangat tergantung bagaimana prospek perang Iran ini ya. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir sudah ada perjanjian gencatan senjata selama 2 minggu ke depan, dan tanggal 11 ini kalau kita lihat kedua belah pihak akan bertemu, dan kalau kami melihat Mbak ini indikasinya kelihatannya cukup baik. Positif ya? Positif. Kenapa? Kita lihatlah kalau orang yang dikirim untuk negosiasi itu adalah misalnya Mbak pejabat-pejabat kelas rendah, ya kalau itu sih ya wah ya kita deg-degan lah. Kalau itu kan berarti nggak ada bisa keputusan atau kesepakatan, kan mereka kan nanti pasti bilang wah saya harus lapor bos dulu nih di DC, atau saya harus lapor bos dulu nih di Teheran. Tapi yang dikirim dari pihak Amerika yang kami dengar itu adalah wakil presiden. Ring satunya? Ya, J.D. Vance gitu ya. Dari pihak Iran itu adalah Speaker of the House ya. Jadi mungkin kayak semacam ketua parlemen. Which is dia ini sebelumnya juga adalah komandan dari IRGC ya. Tentaranya di Iran gitu. Jadi kalau dilihat dari high level yang datang, saya kira ini indikasi yang cukup baik gitu ya, bahwa ini bisa ya mencapai satu kesepakatan yang konkret. Nah, tapi di sisi lain ya kami melihat kemungkinan volatilitasnya cukup tinggi juga ada. Kenapa? Karena dari 10 yang diminta sama Iran, 15 yang diminta sama Amerika, itu gapnya masih cukup jauh gitu ya. Jadi ya ini nanti tergantung bagaimana negosiasi. Tapi kan wajar kan kalau namanya orang mau negosiasi ya saya high call dulu lah. Saya mintanya segini gitu ya. Nanti ya saya nyesuaiin sampai di titik tertentu saya bisa terima. Kalau itu dalam strategi negosiasi saya kira cukup normal dan wajar. Nah, jadi dengan tadi ada high level negotiator yang dikirim, terus kemudian prospek negosiasi ini, ya saya kira ini ada peluang lah dalam 2 minggu ini kita bisa ada kesepakatan. Karena ada satu hal juga yang saya kira juga faktor pendorong dari sisi Amerika. Presiden Trump ini akan menghadapi midterm election di bulan November ya. Midterm election ini cukup penting karena ini akan menentukan apakah Republikan masih menguasai Kongres dan Senat atau dia akan kehilangan. Ada 33 posisi yang dipertandingkan lah di dalam midterm election ini. Dan kalau kita lihat, kita ambil data dari historical ya, korelasi popularitas partai dengan harga BBM itu berkorelasi negatif. Jadi kalau harga BBM-nya naik, ya partainya tuh popularitasnya akan turun gitu. Dan yang sangat dihindari oleh Trump adalah jangan sampai Demokrat kemudian menang di Kongres dan menang di Senat. Ya. Karena kalau itu terjadi, saya kira ya Demokrat akan bilang, ya saya stop nih pendanaan buat perang, saya nggak mau gitu. Ya otomatis Trump juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh, jadi dari sisi Trump sendiri, dorongan itu cukup kuat. Karena kalau kita lihat harga minyak di Amerika, Mbak, kayak misalnya kalau di Indonesia kan Pertamax itu kan masih 12.300 ya. Di Amerika sekarang di negara-negara yang swing state ya, dia bukan negara bagian yang dikuasai Republik atau bukan negara bagian yang dikuasai Demokrat, swing state lah dia. Itu harganya udah 30.000 ke atas gitu ya. Dan itu udah buat mereka udah cukup ini banget, berat gitu ya. Jadi kalau Trump tidak segera menyelesaikan perang ini, ya dia akan menghadapi midterm election di mana Demokrat akan menguasai keduanya, dan itu situasi yang sangat mereka hindari gitu ya. Jadi
ada faktor pendorong juga dari sisi Amerika. Di sisi lain juga Iran juga kan capek juga ya. Perang ini korban juga cukup banyak segala macam. Tapi ada satu faktor yang saya kira kita juga perlu perhitungkan ya. Karena kalau kita lihat sikapnya Israel ini agak berbeda gitu. Jadi ketika kemarin diumumkan, oke, kita mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Tiba-tiba Israel bombardir Iran gitu. Bombardir Lebanon gitu ya. Which is itu something yang Iran minta di dalam satu poinnya gitu. Jadi ya ini juga satu faktor ya, jangan sampai kemudian Israel, ya Amerika nggak bisa mengendalikan Israel, dia melakukan sabotase terhadap ini. Oke, di balik banyak faktor tadi yang tentunya menjadi optimisme Anda untuk situasi geopolitik saat ini, tapi kalau kita lihat datanya nih Mas Haryo, per Maret 2026 APBN defisit sampai dengan 240 triliun rupiah. Iya. Ini kondisinya tuh aman kah atau sebetulnya terjadi tekanan? Ya memang kalau saya lihat ada perubahan desain ya. Perubahan desain dalam artian gini, kalau misalnya kita lihat pada periode Pak Jokowi kan kita sangat fokus di infrastruktur. Kalau infrastruktur kan bentuknya biasanya S-curve kan. Jadi di awal rendah gitu ya, nanti spendingnya mendekati akhir dari semester 2, mulai akhir kuartal ketiga, keempat itu kan naik. Nah, di Prabowo ini kan desainnya kan dirubah. Ada MBG gitu ya, lalu ada beberapa program-program beliau yang lain. Itu kan kalau MBG, misalnya kalau tahun lalu, 1 Januari 2025, kita mulai MBG dengan mungkin hampir 0 siswa gitu ya. Tapi di 1 Januari 2026, kita mulai MBG dengan 61 juta. Dan itu kan merata spendingnya gitu ya. Jadi ya yang Pak Menkyu sampaikan bahwa memang ada perubahan desain gitu terkait dengan hal ini ya. Tapi kalau kita lihat sih, ya ini masih pada level yang tadi, manuver untuk di APBN untuk melakukan penyesuaian itu masih cukup besar. Dan kan juga sudah disampaikan bahwa MBG ada yang daerah-daerah yang akan dikurangi dari 6 hari jadi 5 hari segala macamnya. Jadi ada beberapa penghematan yang memang sudah dilakukan untuk itu. Ya kami melihat dengan situasi yang terjadi saat ini dari data-data yang ada, harga komoditas, ya kalau kita lihat prospeknya sampai dengan bulan Juni nanti, ini harusnya sih masih baik ya. Oke, kalau ada yang mengatakan bahwa kondisi saat ini, karena banyak kekhawatiran juga Mas Haryo soal kondisi APBN kita, menyebutnya dengan APBN tekor. Kalau Anda melihatnya seperti apa, merespon pernyataan tersebut? Yang gini, kalau kita lihat untuk developing countries ya, kita menjalankan APBN dengan defisit itu sebenarnya cukup wajar. Kenapa? Karena kan kita masih butuh pembangunan segala macamnya. Dan kalau kita lihat Mbak Vena ya, dalam sejarah krisis ekonomi di dunia ya dari 200 tahun yang lalu, pada periode-periode sulit justru government spending itu harus keluar gitu. Kenapa? Karena yang private sektornya kan mandek gitu ya, dia nggak bisa itu, atau ada beberapa konsep. Contoh COVID lah. Ya kan ketika private sektornya nggak bisa jualan, nggak bisa buka, ya government harus step in. Kalau nggak ekonominya kan runtuh. Yang paling penting kan kita ada parameter-parameter, misalnya defisit kita jaga 3% gitu. Dan Pak Presiden sudah sampaikan hal ini berkali-kali. Defisit kita jaga 3% gitu ya. Jadi selama ini tidak melampaui hal tersebut, ya tidak perlu khawatir gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya mungkin kaget gitu, wah kan 240 triliun gitu ya. Tapi tadi, satu ada perubahan desain di dalam penganggaran ya. Salah satu yang kita lihat efeknya adalah MBG kan. MBG tahun lalu 1 Januari, sekarang kita langsung mulai 61 juta. Dan ini yang tadi kalau kita dalami lebih lanjut, ini akan menjadi satu faktor kunci. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini akan jauh lebih tinggi dibandingin yang kuartal 1 ya. Perhitungan kami di DEN 5,4 sampai dengan 5,6 itu cukup doable, sangat realistis gitu ya. Karena tadi, maaf, kita punya MBG, kita punya Lebaran yang di bulan Maret gitu ya. Jadi daya dorong dari sektor konsumsinya cukup tinggi. Oke, bicara soal daya dorong menekan konsumsi, saat ini hari ini juga sudah mulai diberlakukan work from home setiap hari Jumat begitu, termasuk juga dengan di Jakarta. Kalau menurut Anda kebijakan work from home ini efektifkah untuk menekan konsumsi energi nasional di Indonesia? Ya harusnya sih, ya kalau saya sih berkaca aja tadi ya, dari kantor DEN ke sini kurang dari setengah jam, lancar gitu ya. Jadi ya pasti akan ada efeknya, Mbak. Akan ada efeknya. Tapi kalau saya lihat yang jauh lebih substantif sebenarnya
bagaimana kalau dalam beberapa tahun terakhir ini kita lakukan transisi ke mobil listrik ya. Ya, jadi ini juga satu hal yang penting ya. Jadi saya ambil contoh tahun lalu penjualan mobil listrik di Indonesia itu mencapai 113 ribu. Kita udah masuk top 20 dunia untuk penjualan mobil listrik. Padahal kalau kita lihat 2022 mungkin masih berapa ribu, kecil sekali gitu ya. Tapi lihat dalam 3 tahun ya. Jadi ini adalah salah satu tadi ya diversifikasi energi, tapi dari sisi bagaimana kita mendiversifikasi penggunaan energinya. Kita stay away dari diesel fuel, dari BBM gitu ya. Terus yang kedua juga yang saya kira cukup penting adalah bagaimana kita bisa mendorong biodiesel gitu ya. Kalau Mbak Vena lihat data impor solar kita itu turun cukup drastis dalam 10 tahun terakhir. Dan itu salah satunya adalah biodiesel gitu ya. Sekarang gini, kalau kita lihat harga minyak sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan harga CPO gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat harga keekonomian solar itu mungkin sekitar 25.000, biodiesel di 15.000. Jadi kalau kita gabung ini 50-50, kan nanti ketemunya akan lebih rendah dibandingin 20.000 gitu kan. Jadi ini juga satu hal. Jadi kalau Pak Presiden sampaikan soal ketahanan energi bahwa kita adalah salah satu negara di dunia yang memiliki ketahanan energi cukup banyak, ya benar karena opsi kita banyak. Kita punya sawit, kita punya batu bara, kita lakukan diversifikasi di mobil listrik segala macam. Jadi itu adalah ya upaya yang memang udah dirintis gitu. Oke, kita ingin bahas lebih dalam soal ketahanan energi tersebut, termasuk juga mengenai ketersediaan atau stok dari BBM dan juga LPG yang saat ini juga menimbulkan kepanikan begitu di masyarakat. Kita perlu mengklarifikasi dan juga menggali soal ini, tapi kami jeda terlebih dahulu ya, Mas. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali menyaksikan program One on One, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional, ada Mas Haryo. Mas Haryo, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menargetkan defisit 3% sampai dengan akhir tahun. Menurut Anda target ini realistis kah? Oh, sangat realistis. Ya, kita udah lakukan beberapa exercise untuk ini ya. Saya kira tadi kalau kita lihat faktornya tadi pendapatan kita pertumbuhannya cukup baik. Dari sisi pengeluaran kita punya room untuk manuver bagaimana memitigasi harga minyak. Saya kira ini masih ya kalau bilang ini sangat realistis lah. Gitu. Oke, masih realistis untuk bisa kemudian dicapai sampai dengan akhir tahun. Termasuk juga dengan ini Mas, tadi kan kita juga sudah bahas soal ketahanan energi nasional. Kita ingin gali lebih dalam karena saat ini di masyarakat tengah menjadi perbincangan yang membuat kepanikan begitu. Mulai dari kondisi stok BBM termasuk juga kondisi LPG saat ini. Kondisinya sebetulnya seperti apa Mas? Iya, saya kira gini, saya kira perlu kita lihat ya. Kalau kita bicara soal ketahanan energi itu kan bagaimana kita melihat satu, tidak ada isu dengan supply gitu ya. Jadi jangan sampai barang itu tidak tersedia. Yang kedua adalah bagaimana keterjangkauan harga gitu ya. Barang tersedia tapi kalau harganya tinggi sekali segala macam ya itu kan juga akan jadi masalah. Nah, kalau kita ngelihat dalam kedua poin tersebut, satu hal dari sisi supply, saya kira Pak Menteri SDM sudah menyampaikan ya bahwa kondisi stok BBM aman gitu ya. Kenapa ini bisa aman? Ada beberapa faktor, Mbak. Kalau kita lihat sejak periode 2014 ya, kalau kita tarik datanya ya, kita berhasil melakukan diversifikasi impor dari crude oil kita. Jadi kan crude oil ini kita impor, kita olah di kilang minyak kita ya. Ada yang di Balikpapan, di Cilacap, di Balongan gitu ya, di Dumai segala macam. Itu kita olah. Nah, crude oil ini yang melewati Selat Hormuz lah ya, itu kan salah satu sumber utamanya berarti adalah Saudi Arabia ya. Di 2014 kita masih mengimpor sekitar 33% crude oil kita dari Saudi Arabia. 2025 turun hanya sekitar 18% gitu ya. Dan sekarang Saudi kan pinter, dia bikin pipa ya dari timur ke barat, jadi lewat Selat Hormuz sekarang lewat Selat Yanbu itu kira-kira akan mereplace ininya. Jadi saya kira dalam beberapa bulan impor dari Saudi ini akan kembali gitu. Karena dia bisa bikin pipa ini nggak perlu lewat Selat Hormuz lagi gitu ya. Tapi kan kalau dari sisi kita paling nggak, kita diversifikasi. Kita nggak hanya tergantung sama 1-2 negara gitu ya. Nah itu crude. Untuk bensin, untuk solar, kita sekitar 80-90% itu dari 2 negara tetangga kita. Singapura
dan Malaysia. Malaysia crude oilnya ya dia punya gitu, dia produsennya. Singapura kalau kita lihat diversifikasi sekali sumber crude-nya gitu. Jadi kalau Pak Menteri SDM menyampaikan ya kondisi BBM-nya ini so far masih aman, ya kalau kita lihat datanya memang seperti itu. Ketergantungan kita terhadap Middle East untuk sumber energi minyak ini memang jauh lebih berkurang dibandingkan tadi kalau kita data 2014 gitu kan. Jadi dari situ sih kita lihat ini seharusnya tidak ada masalah dari sisi supply gitu. Ya, kita jauh lebih beruntung dibandingkan negara-negara tetangga karena kita juga punya batu bara. Kenapa? Batu bara kita itu adalah salah satu sumber utama untuk elektrifikasi. Gitu ya. Sejak 10 tahun, 15 tahun lalu kita juga mengurangi kita pakai diesel atau pakai solar untuk listrik gitu kan. Itu udah program yang udah kita mulai agak lama gitu. Jadi listrik kita dari batu bara gitu, tidak tergantung dari minyak gitu kan. Terus LNG kita juga eksportir yang cukup besar gitu. Jadi kalau dilihat dari sumber energinya kita cukup terdiversifikasi. LPG yang jadi pertanyaan Mbak Vena tadi, LPG 66% kita impor dari Amerika Serikat. Kita tidak impor dari Saudi Arabia, kita tidak impor dari Qatar gitu ya, kita tidak impor dari UAE segala macam. Kita impor dari Amerika dan sekarang kita juga mulai diversifikasi, kita coba lihat dari Australia, kita lihat dari negara-negara lain gitu. Jadi kalau dari sisi supply, tadi yang sampaikan Pak Menteri SDM memang benar gitu. Nah sekarang kan yang isunya adalah harga nih, ya kan? Supply ada, tapi bagaimana kita tetap menjaga harga ini terjangkau. Nah itu tadi, ini akan kembali kepada penjelasan saya di awal. Bagaimana ruang manuver kita di dalam APBN, ketika nanti ini harganya naik, bagaimana bisa realokasi dari pengeluaran-pengeluaran yang lain, kita tambah subsidinya gitu segala macam. Kita tambah bansosnya untuk masyarakat miskin supaya tadi bisa mengurangi dampak gitu. Jadi kalau dari sisi ini ya tadi yang Pak Presiden sampaikan bahwa dari sisi ketahanan energi kita punya ketahanan energi yang bagus ya, kalau kita lihat dari datanya ya seperti ini. Tapi tentu saja kita harapannya gini Mbak, ya ada faktor perang ini kan uncertainty-nya tinggi sekali. Makanya kita juga nggak boleh ya istilahnya berpuas jumawa. Ya kalau saya sebutnya itu selalu bilang cautiously optimis lah. Jadi kita optimis tapi kita tuh ya aware, kita lihat tiap hari bagaimana perkembangannya segala macam. Kita siapkan skenario-skenarionya. Jadi ketika itu kejadian kita nggak gagap gitu, nggak siap gitu. Nah jadi Diden juga dalam seminggu 2 minggu terakhir kita udah merumuskan rekomendasi kepada Bapak Presiden nanti apa-apa saja skenario yang bisa kita siapkan. Untuk memastikan tadi ketahanan energinya bagus. Dan tadi yang saya sempat sampaikan juga di awal, tadi dari sumber energi, ya kita banyak nih, ada batu bara, ada gas, tadi ada BBM gitu ya. Dari jenis, itu diversifikasi dari jenis. Tapi dari importirnya, source-nya, ya kita udah bisa mengurangi ketergantungan dari Saudi untuk impor crude-nya. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana kita melakukan diversifikasi di sisi penggunaan energinya itu. Kalau dulu BBM, mobil combustion engine segala macam ya. Sekarang mobil listrik. Ya penjualan juga sangat bagus. Orang udah berani pakai mobil listrik dari Jakarta ke Jogja segala macam. Jadi teknologinya udah berkembang sangat bagus sehingga nggak perlu khawatir gitu tiba-tiba baterai mati habis di tengah jalan nggak bisa di-charge. Tadi saya sampaikan tahun lalu penjualan mobil listrik kita itu top 20 di seluruh dunia. Dan ada satu lagi yang mungkin banyak masyarakat nggak aware ya. Tapi kalau kita lihat sepeda listrik, bukan sepeda motor listrik ya, tapi sepeda listrik ya. Kalau kita lihat, saya sempat ada kunjungan ke salah satu pabrik dari sepeda listrik ini di Semarang. 2024 dia bisa menjual 1 juta sepeda listrik. Jadi kalau misalnya Mbak nih ibu-ibu di kompleks gitu ya, kalau dulu belum ada sepeda listrik, dia mungkin belinya motor Mio gitu ya, Honda Beat gitu ya, yang dipakai buat nganterin sekolah, ke warung segala macam, jarak-jarak berapa kilometer gitu. Nah sekarang itu bisa di-replace dengan sepeda listrik. Ya nggak perlu lagi beli Beat Mio yang harganya 16-17 juta, ini sepeda listrik harganya 3 juta gitu. Jadi itu juga dilakukan diversifikasi dan itu terjadi secara natural di masyarakat gitu ya. Saya kira mungkin tahun lalu penjualannya bisa sampai 1,5 sampai 2 juta sepeda listrik ini. Karena 2024 aja hanya dari satu produser dia bilang dia bisa jual 1 juta. Kalau yang kita lihat juga nih Mas Haryo, nilai tukar rupiah kan ini sempat menguat ya di angka
kalau tidak salah Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Seberapa besar begitu efektifnya penguatan rupiah ini untuk kemudian menekan ekonomi nasional? Kalau kita lihat gini Mbak, kita bandingkan dulu dengan beberapa negara lain ya. Tentu saja kita nggak bisa bandingkan dengan Malaysia. Kenapa? Malaysia kan net exporter oil ya. Jadi ketika harga minyak naik, ya dia devisanya akan banyak gitu. Kita kan net oil importer ya. Jadi kita harus bandingkan Indonesia dengan India, Thailand, Filipina ya. Karena kalau dari sisi perbandingan dengan beberapa negara tersebut, depresiasi rupiah kita dibandingkan dengan awal tahun itu masih lebih rendah. Kita terdepresiasi mungkin sekitar 2%, 2,1, 2,2 ya. Tapi negara-negara tersebut India 3,1% gitu ya, Thailand dan Filipina kalau nggak salah sekitar 2,4, 2,5% gitu ya. Itu cukup wajar karena kita net oil importer dan ini harga minyaknya naik. Yang harus kita waspadai adalah jangan sampai depresiasi ini terjadi volatilitasnya cukup tinggi. Dalam satu hari 17.000, lalu 17.500, 18.000, tiba balik lagi ke 17.300 gitu ya. Kalau volatilitas tinggi itu yang sangat dikhawatirkan oleh sektor usaha. Tapi kan kalau ini kita lihat volatilitasnya rendah gitu ya, karena BI juga menjaga supaya jangan sampai ini volatilitasnya tinggi gitu ya. Tapi pengusaha-pengusaha ini sudah mulai teriak nih Mas Aryo. Ya kalau kita lihat akan ada adjustment pasti ya, dampak dari rupiah terdepresiasi pasti akan ada adjustment. Misalnya ya barang-barang impor akan menjadi lebih mahal segala macam ya. Pasti akan ada impactnya terhadap ekonomi. Tapi tadi di satu sisi kan kita juga terima pendapatan yang besar dari harga-harga komoditas gitu kan. Tadi yang sebutkan nikel, CPO, batu bara, tembaga, emas itu kan semua di price in ketika ekspor dalam US dollar. Jadi ya saya kira ini nanti akan ada balancing. Memang yang akan jadi pertanyaan adalah apakah ini depresiasi nanti akan terus terjadi gitu ya lebih lanjut atau ya nanti akan stabil di level ini kemudian menguat ya, ini nanti yang kita harus lihat ke depannya. Tapi kalau dalam hal ini kami lihat Mbak, depresiasi yang terjadi di Indonesia itu masih cukup wajar dibandingkan dengan tadi negara-negara sekitar kita yang memang juga net oil importer. Lalu bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan para pengusaha dengan kondisi penguatan rupiah ini? Ya, ini kan kita lihat ya Mbak, buat tadi saya sampaikan buat para pengusaha yang penting adalah ada predictability gitu. Predictability dalam hal jangan volatilitas itu naik turun terlalu tinggi gitu ya. Itu yang saya kira dihindari dan itu yang saya kira yang dari sisi Bank Indonesia menjaga ini dengan baik gitu ya. Karena BI sangat paham bahayanya kalau ini volatilitasnya tinggi gitu. Karena tadi akhirnya sektor usaha kan, waduh, yang butuh dolar untuk impor barang-barang yang saya butuhkan, ketika volatilitasnya terlalu tinggi, saya akan ras kan. Wah ini nanti jangan-jangan depresiasinya lagi segala macam. Jadi dia akan ras. Ketika ras demand dolar naik, dan itu akan men-trigger terus ini. Makanya saya kira BI menjaga sekali ini volatilitasnya supaya nggak terlalu tinggi. Karena itu butuh predictability, itu yang paling penting buat sektor usaha. Oke, tidak hanya itu saja, harga aftur ini juga terdampak Mas. Seberapa kemudian ini memberikan efek berantai bagi sektor transportasi di Indonesia? Kita jawab nanti, program One on One akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan program One on One, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita bicara soal harga aftur, Mas Haryo. Harga aftur ini juga terdampak begitu. Seberapa ini memberikan efek berantai terhadap sektor transportasi di Indonesia? Iya. Saya kira ini akan ada dampaknya karena kalau kita lihat pasti fuel surcharge-nya akan naik gitu. Tapi kalau kita lihat kan pemerintah siapkan beberapa kebijakan ya. Tadi untuk tiket-tiket kelas ekonomi gitu ya, PPN-nya akan ditanggung pemerintah. Lalu kemudian kita turunkan tarif untuk impor suku cadang, pesawat gitu. Terus kemudian juga untuk haji dan ibadah haji ya, kenaikan harga afturnya ini tidak akan dibebankan ke para jemaah segala macam. Saya kira pemerintah menyadari bahwa ini akan berdampak. Makanya tadi ada beberapa kebijakan-kebijakan itu. Ya tentunya apakah ini bisa meng-offset semua efek kenaikannya, ya kita akan lihatlah bagaimana nanti ini harga ini ke depannya. Tapi kalau kita lihat kan ya ada beberapa lah tahapan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah untuk istilahnya mengurangi lah efek kenaikan harga aftur ini gitu. Oke, karena efek ini domino kan mempengaruhi terhadap pariwisata juga. Iya, ya mungkin yang pakai pesawat gitu ya, ini akan berpengaruh ya kayak ke Bali segala macam. Cuma kan ya kalau orang naik pesawat ke Bali gitu kan ya
mungkin kelas ekonominya ya kelas ekonomi yang udah ya bisalah menyerap kenaikan harga ini gitu. Ya kalau saya lihat cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat fenomena pariwisata di Indonesia ya. Jadi kalau saya lihat tuh banyak yang karena ada Trans Jawa ini ya, dia orang seneng naik mobil gitu ya, ke Jogja, ke Surabaya naik mobil, ke Dieng segala macam. Ya saya kira itu akan ada diversifikasi. Yang terbaru juga baru kita dengarkan begitu, Bank Dunia, World Bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 menjadi 4,7%. Bagaimana Anda melihatnya? Wah ya, kalau kami ngelihat angka ini terlalu konservatif ya, terlalu konservatif. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan ya? Iya, terlalu konservatif. Karena kalau kita lihat di kuartal ke-1 sendiri, kita estimasi pertumbuhannya itu akan di 5,4 sampai 5,6% gitu ya. Karena tadi faktor MBG, faktor Lebaran segala macam yang mendorong konsumsi ya. Jadi kalau di kuartal 1 aja 5,4, 5,6, kalau full year Bank Dunia itu menganggap 4,7, berarti kan harus di bawah 4,7 dong. Q2, Q3, Q4 gitu ya. Untuk membuat rata-rata jadi 4,7. Jadi ya saya nggak tahu apa yang mendasari perkiraan Bank Dunia ini, apakah dia mengasumsikan worst case skenario soal harga minyak segala macam ya. Cuma kalau kita lihat dari data-datanya, at least sampai Q1 ini, ya pertumbuhan kita akan cukup baik gitu ya di 5,4, 5,6 gitu. Jadi ya tapi gini ya, biasanya ekonom itu kan punya asumsi sendiri, punya perhitungan sendiri gitu ya. Jadi ya beda asumsi angkanya juga akan keluar. Cuma kan kita juga harus melihat seberapa realistis asumsi itu digunakan. Karena kan pasti akan di-challenge kan. Nah dalam hal ini ya kalau kita lihat ya tadi Q1 growth-nya bisa di atas 5,4, 5,6 kok. Jadi kalau kita asumsikan full year-nya 4,7, berarti Q2, Q3, Q4 pertumbuhan kita dalam perhitungannya Bank Dunia harus di bawah 4,7. Kalau itu kan artinya kita ya udah parah banget gitu ya. Data dari Bank Dunia ini juga nampaknya menimbulkan pesimisme juga, bisa jadi menimbulkan pesimisme terhadap pelaku usaha di Indonesia. Iya, tapi ya saya kira kan makanya Pak Menkyu bicara gitu ya. Dan dari Den kita juga bicara gitu, karena kita lihat ya tadi ya kita cautiously optimis lah. Kita tahu ini ada masalah gitu ya, kita juga nggak bisa mendinai bahwa masalah ini muncul, tapi kan yang paling penting kita tahu kalau ini kejadian skenario-nya begini, langkah-langkah kita begini gitu ya. Saya kira skenario itu udah disiapkan, dan dari Den kita juga melakukan beberapa exercise gitu ya untuk mengantisipasi kira-kira nanti outcome-nya dari perang Iran ini bagaimana sih ke harga minyak gitu ya. Tapi tadi faktor-faktor yang saya jelaskan ya, dari segi Trump dalam negerinya dia juga ada pressure gitu ya. Karena Trump itu kita ingat banget janji kampanyenya, saya tidak akan membawa Amerika ke medan perang lagi gitu kan. Tapi yang terjadi sebaliknya gitu. Jadi popularitasnya memang turun jauh gitu. Jadi ada pressure untuk dia. Kalau dia sampai kalah tadi Mbak di Senat dan Kongres, ya otomatis perangnya pasti akan dihentikan. Kenapa? Demokrat akan bilang stop fundingnya. Gitu. Jadi ya tentu saja harapannya kita ini bisa selesai lah gitu ya. Jadi harga minyak bisa kembali, karena tadi kalau kondisinya di awal sebelum perang harga minyaknya adalah oversupply, ya kalau ini perangnya selesai, flow minyaknya kembali lancar, ya harusnya harga minyak mungkin bisa kembali $80-70 gitu ya. Itu kita lihat cukup doable. Saya sebenarnya tidak ingin menanyakan soal ini, tapi kita perlu untuk membuat skenario yang lebih luas begitu untuk bisa mengantisipasi adanya perubahan dari kondisi geopolitik dunia saat ini. Kalau Anda melihat jika gencatan senjata ini kemudian batal begitu, apa yang skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk merespon adanya perubahan geopolitik tersebut? Ya, makanya tadi itu akan balik ke kalau batal harga minyaknya akan naik ke berapa? Dan berapa lama dia akan stay di situ? Karena at the end gini, Mbak Vena ya, kita tuh ngelihat bahwa ya ini kan dunia ini adalah keseimbangan yang dinamis ya. Kalau ada satu bottleneck di sini, gitu kan, ya orang akan coba cari supply-nya yang lain. Kayak misalnya Amerika juga akhirnya dia bilang minyak Rusia boleh dibeli gitu ya. Sebelumnya enggak gitu kan.
Tadi minyak dari Iran yang udah di atas kapal boleh dibeli, sebelumnya enggak gitu ya. Jadi kita akan lihat respon-respon itu juga pasti akan muncul. Jadi bukan berarti ya ada doomsday skenario, gencatan senjata nggak terjadi gitu, harga minyaknya naik tinggi dalam jangka waktu lama, ya kita juga nggak harapkan itu terjadi. Tapi dari sisi kita udah lihat ada beberapa skenario yang kita bisa jalankan. Kan kalau kita lihat ekspektasi pasarnya ini sekarang kayak gimana. Itu bisa dilihat dari harga futures dari minyak itu sendiri. Dan kalau kita lihat ya tadi mulai Juni, Juli, Agustus itu harganya udah mulai turun gitu. Skenarionya apa saja, Mas? Ya kita bisa lihat misalnya harga minyak rata-rata $100, harga minyak rata-rata $90. Gimana dampaknya ke APBN kita gitu kan. Itu kan kita lakukan eksersis dan itu hitungannya sebenarnya ke teman-teman di Kementerian Keuangan udah terbiasa lah melakukan hal tersebut. Oke, kalau misalnya ini terjadi defisitnya 3% segala macam, kita jaga apa yang harus dikurangi belanjanya gitu ya segala macam. Karena at the end ya bisa aja terjadi waktu kayak COVID, ketika memang harganya tinggi, semua negara terdampak segala macam, ya pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di anggarannya. Oke, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Itulah kenapa membuat perkiraan begitu mengenai APBN negara dalam waktu 6 bulan ini nampaknya sulit ya, karena adanya perubahan-perubahan yang tidak pasti tersebut. Yang penting kan kita siapkan beberapa skenario. Ya, sulit sih memprediksi bagaimana dengan akurat gitu ya, karena faktornya banyak sekali. Tapi kalau skenario buruknya begini, skenario konservatifnya begini, base case kita begini, ya kita siapin lah. Oke, apalagi di tengah gencatan senjata ini yang masih menjadi perhatian adalah jalur Selat Hormuz begitu. Kalau Selat Hormuz sampai saat ini masih terganggu dan belum bisa dibuka begitu secara normal, apa dampak ke depan yang mungkin bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat gini ya, salah satu skenario yang kita lihat dan ini cukup mungkin terjadi adalah ya Iran akan menerapkan toll fee. Pokoknya yang mau lewat harus bayar gitu ya. Yang dia udah raise kan sekitar $1 per barel ya, $1 atau $2 per barel ya. Which is itu bukan angka yang extraordinary gitu ya. Kalau misalnya harga minyak $60, $70, kita bayar $2, ya oke gitu. Ya itu juga Iran kan juga pintar, bukan berarti dia akan nutup Selatnya selama, karena kan dia juga butuh revenue ya kan, untuk ekspor minyak segala macam. Jadi salah satu kemungkinan ketika misalnya ceasefire ini nggak berhasil, ya Iran akan bersikap kalau yang mau lewat harus bayar gitu ya. Tarifnya sekian, $2, $1. Ya bukan sesuatu yang jelek-jelek banget, karena kalau kita lihat harga $60 kita bayar tambahan $1, $2 masih oke. Jadi ya saya kira itu juga sangat mungkin terjadi ketika misalnya negosiasi ini kemudian tidak mencapai hasil yang diharapkan, Mbak. Oke, yang tadi menarik seperti apa yang Anda sampaikan juga, Mas Haryo. Anda menyampaikan bahwa Indonesia ini saat ini sudah mulai berubah begitu untuk beralih ke energi terbarukan. Seberapa siapkah Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan? Kita akan gali nanti. Program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan program One on One. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Haryo. Mas Haryo, kita ingin kemudian memetakan begitu seberapa siap Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan dalam jangka menengah. Ya, saya kira ini proses yang sudah dimulai sebenarnya oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya. Kalau kita lihat bagaimana dari sisi diversifikasi energi ini, kita akan melihatnya dua aspek ya, Mbak. Bagaimana kita bisa mendiversifikasi sumber energinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendiversifikasi penggunaan energinya, gitu kan. Kalau dari sumber energi, tentu saja kita pilihannya banyak ya kan. Ada geothermal, hydro gitu ya. Kalau Jawa dan Sumatera, geothermal ini pilihan yang sangat realistis gitu ya. Hydro di Kalimantan kita punya hydropower yang cukup besar, di Sulawesi kita juga ada, di Sumatera juga ada gitu ya. Solar panel pun juga kita lakukan solar panel yang terapung gitu ya, yang udah juga dibangun. Jadi opsi kita, saya kira di Indonesia punya opsi yang cukup bervariasi. Memang yang paling penting adalah bagaimana eksekusinya ini. Nah untuk itu kan perencanaannya harus bagus. Kalau kita mau bangun geothermal kan
itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu kan perlu ada development segala macam. Nah, bagaimana pemerintah bisa lakukan kebijakan untuk mempercepat itu dari segi eksplorasinya gitu ya, insentif yang diberikan segala macam. Karena kita kaya sekali geothermal, dan geothermal itu uniknya adalah dia bisa menjadi base load, Mbak. Apa definisi base load? Ini output electricity-nya stabil. Kalau kita lihat solar panel gitu ya, atau wind power, itu kan tergantung angin, tergantung cahaya matahari. Listriknya bisa naik turun gitu ya. Nah, buat industri itu nggak bisa mengandalkan listrik yang naik turun. Ya memang sekarang kita bisa kurangi lah intermittensinya ya, kita sebutnya dengan baterai gitu ya. Jadi solar panel ditambah baterai segala macam. Cuma tetap ada limitnya kita ada. Nah, kita perlu cari tadi diversifikasi energi yang bisa menjadi base load sehingga industri itu bisa pakai. Nah, dalam konteks ini dua hal yang kita miliki yang cukup besar adalah geothermal dan hydropower gitu. Tapi tadi bangun hydropower itu juga mungkin butuh waktu 10 tahun gitu ya. Saya ada pengalaman yang di Kaltara, itu ya kita mulai 2022, 2023 mungkin baru akan nyala 2030 gitu. Tidak sebentar. Jadi perlu persiapan. Nah, untuk itu kan kita perlu perencanaannya. Kita harus mulai perencanaannya dari sekarang. Oke, bagaimana hidronya dibangun, bagaimana geotermalnya dibangun, di lokasi mana aja, bagaimana jaringannya, segala macam. Jadi saya kira di Kementerian SDM perencanaan itu sudah ada, Mbak. Tinggal kan bagaimana koordinasinya ya. Oke, dari segi Kementerian Keuangannya harus melakukan apa, Kementerian Perindustriannya harus apa, misalnya supaya kita nggak perlu impor solar panelnya segala macam, jadi kita bisa bikin di dalam negeri gitu. Jadi potensi dari segi sumber energi diversifikasinya kita sangat besar. Nah, dari segi penggunaan energinya yang tadi saya sampaikan, kita udah dorong mobil listrik, kita udah dorong sepeda listrik gitu ya. Terus yang satu hal yang saya kira juga kita perlu lihat adalah bagaimana penghematan energinya. Beberapa tahun yang lalu waktu saya sempat ke Amerika, saya ketemu sama satu orang di Eropa, private equity. Dia invest di perusahaan-perusahaan yang melakukan modifikasi pada gedung sehingga gedung ini lebih hemat energi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya suatu standar yang bisa dilakukan pemerintah. Dari Kementerian PUPR misalnya, kita mengeluarkan standar. Kalau mau bikin gedung baru, desainnya harus memenuhi kriteria A, B, C, D, E sehingga konsumsi listriknya lebih rendah gitu ya. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa oke, kita sumber listriknya kita tambah, kita diversifikasi, tapi juga bagaimana penggunaannya kita bisa lebih hemat. Nah, ini saya kira opsi yang bisa dieksplor. Misalnya AC, bagaimana kita bisa membuat standar AC yang tadi hemat energi gitu ya. Kulkas segala macam gitu ya. Itu juga bisa didesain sebenarnya, Mbak. Jadi saya kira rooms untuk melakukan penyesuaian itu cukup besar. Salah satunya juga dengan hadirnya pabrik kendaraan listrik yang kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pabrik kendaraan bus listrik dari Vector. Ini merupakan langkah positif kah? Oh, ini sangat positif ya. Saya dengan Pak Anin cukup banyak sebelumnya berdiskusi mengenai ya Vector ini ya. Karena kalau kita lihat di Cina ya, Mbak, bis itu rata-rata udah pakai bis listrik, gitu ya. Bis listrik karena tadi ya lebih hemat penggunaannya gitu ya. Jadi inisiatif ini gimana kita tidak hanya mendiversifikasi dari orang dari mobil combustion BBM jadi mobil listrik, tapi juga bagaimana kita bisa bikin mobil listriknya ini di dalam negeri gitu kan. Terus bagaimana nanti baterainya kita bisa bikin di dalam negeri gitu ya. Bagaimana komponen-komponen baterainya kita bisa bikin di dalam negeri. Saya kira dalam 5 tahun terakhir di sektor ini kita memiliki transformasi yang cukup luar biasa, Mbak. Dalam hal ekosistem baterai misalnya. Sekarang kita punya ekosistem baterai yang tidak hanya mengandalkan nikel, tapi LFP pun juga ada di Indonesia. Komponen baterainya kita bisa bikin, baterainya kita juga bisa bikin gitu ya. Jadi ya nanti mau LFP yang naik, nikel yang naik, kita pegang dua-duanya gitu. Kenapa kita harus khawatir? Dan itu tadi kembali ketahanan energetik kita jadi lebih besar. Kenapa? Karena kita bisa bikin di dalam negeri, kita nggak tergantung impor misalnya dari 1-2 negara tertentu. Nah, ekosistem ini yang perlu terus dibangun. Kalau mobil listriknya makin banyak, bis listriknya makin banyak, ekosistem ini otomatis akan tumbuh. Gitu. Oke, bicara soal ketergantungan tadi, Mas, bagaimana atau apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor ini? Iya, kalau saya lihat dari segi penggunaannya ya, kita harus terus dorong public infrastructure, public transport, kita dorong jangan lagi yang berbasis BBM. Kita dorong yang berbasis tadi listrik. Bis listrik, mobil listrik, LRT, KRL itu kan semuanya udah basisnya listrik gitu ya. Itu yang harus kita dorong.
public infrastructure, public transport kita harus bangun ke titik-titik area di mana tadi itu merupakan kunci mobilitas, misalnya Mbak, LRT gitu ya, yang kita bangun dari Cibubur sampai Duku Atas gitu ya. Untuk mencapai jumlah 100.000 penumpang per hari itu hanya butuh waktu kurang dari 2 tahun. Artinya kan demand-nya ini sangat tinggi. Saya sering di tag sama teman-teman saya yang rumahnya di Cibubur, kalau dulu dia naik mobil dari Cibubur sampai ke Duku Atas ya butuh 2 sampai 2,5 jam. Harus berangkat lebih pagi. Sekarang dia naik LRT, ada predictability 45 menit dia akan sampai dari Cibubur ke Duku Atas gitu ya. Jadi ini yang juga harus didorong. Jadi ya mobil listrik oke, penggunaan pribadi-pribadi, tapi public transportation ini juga harus didorong. Sikap apa lantas yang harus ditunjukkan oleh pemerintah untuk merespon adanya pelaku-pelaku usaha yang ingin mengembangkan di sektor seperti kendaraan listrik tadi? Saya kira dari beberapa tahun terakhir kita siapkan insentif segala macam. Cuma kan gini ya, kita juga harus bisa mengukur. Apakah kita seterusnya kasih insentif? Tentu saja enggak. Kayak mobil listrik kan kita sempat kasih PPN subsidi PPN segala macam. Tapi kalau kita di dunia mobil listrik, kita lihat kalau jumlah penjualannya itu udah melebihi 10% dari total penjualan mobil, sebenarnya insentifnya itu udah bisa mulai ditarik gitu ya. Dan tahun lalu kita udah hampir 12-13% kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya ya kita perlu dorong, kita perlu pastikan ini terus tumbuh, tapi mungkin subsidinya nggak perlu jor-joran lagi. Kasus bis listrik mungkin lebih unik. Bis listrik menurut saya kita harus dorong gitu ya. Kalau perlu pemerintah tambah subsidi atau insentif di sini disediakan gitu. Jangan sampai kita impor komponen untuk bikin mobil listriknya jadi, tapi harganya lebih mahal dibandingin kalau kita impor langsung CBU gitu. Kalau itu kan konyol gitu ya. Jadi ada yang salah dalam desain kebijakan fiskalnya kalau kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Kita perlu lihat ini udah kompetitif nggak sih segala macam. Kalau kita perlu kasih insentif misalnya biaya masuk komponen untuk bikin mobil listriknya itu di nolin dulu, tapi dengan syarat misalnya dia harus bikin pabrik di Indonesia, ya why not gitu. Jadi saya kira ini perlu didorong. Saya beberapa kali diskusi dengan Pak Anin mengenai faktor ini, ya ini prospeknya cukup besar gitu. Jadi kita bisa bilang kepada Pemda-Pemda daerah, pengadaan bis-bis baru harus berbasis listrik. Oke. Mudah-mudahan bisa kemudian harapan tersebut bisa segera tercapai, termasuk juga dengan kondisi ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan tetap stabil seperti saat ini. Itu harapan kita semua sambil kita memantau begitu ya bagaimana pergolakan ataupun kondisi geopolitik di dunia. Terima kasih Mas Septian Haryoseto sudah bergabung bersama kami di program One on One. Semoga sehat selalu Mas. Ya, sama-sama Mbak Vena, terima kasih. Dan pemirsa, demikian program One on One hadir menemani Anda, mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.